Imelda Tyler. Imelda Tyler adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu UMKM di bidang jasa penjahitan dalam mengatasi kendala operasional seperti pengolahan pesan, bahan baku, jadwal kerja, dan pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual. Dengan fitur-fitur seperti manajemen pesanan, penjadwalan pekerjaan, pemantauan kemajuan, dan laporan keuangan terintegrasi, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat penyelesaian tugas, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana aplikasi ini dirancang menggunakan metode rekayasa perangkat. Yang pertama adalah user persona. User persona yang dibuat adalah Anastasia, seorang model fashion profesional berusia 20 tahun dari Palembang. Persona ini mempresentasikan pengguna yang mengutamakan desain pakaian yang trendy dan efisien untuk mendukung gaya hidupnya. Selanjutnya, kita akan membuat langkah-langkah user persona. Yang pertama itu identifikasi target pengguna. Kita harus tentukan siapa pengguna potensial berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku mereka. Contohnya, pengguna utama aplikasi ini adalah wanita muda yang bekerja di industri fashion. Yang kedua, melakukan riset, seperti mengumpulkan data dari wawancara, survei, atau studi pasar. Cari tahu apa yang mereka sukai, tidak disukai, dan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga itu integrasi persona dalam proses desain. Seperti contoh yang di atas, maka kita bisa menggunakan user persona ini sebagai acuan untuk merancang fitur, alur kerja, dan pengalaman pengguna dalam aplikasi. Yang kedua, use case. Use case diagram menunjukkan alur interaksi antara tiga aktor utama, yaitu pembeli, penjahit, dan admin, dengan sistem aplikasi. Diagram ini membantu menggambarkan tugas dan fungsi masing-masing aktor dalam sistem, memastikan bahwa setiap peran memiliki akses ke fitur yang relevan. Lanjut, ini adalah langkah-langkah membuat use case. Yang pertama itu ada identifikasi aktor. Identifikasi aktor itu seperti menentukan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem, seperti pengguna akhir, administrator, atau pihak terkait lainnya. Oke, lanjut langkah yang kedua, identifikasi fungsional sistem. Identifikasi fungsional sistem itu menuliskan fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem seperti login, pemesanan, atau pengelolaan data. Langkah ketiga, buat simbol dan hubungan. Itu ada simbol manusia itu untuk aktor, simbol oval untuk menggambarkan setiap use case, terus hubungan aktor dengan use case menggunakan garis sederhana untuk menunjukkan hubungan. Lanjut ke langkah keempat, kelompokkan tugas berdasarkan aktor. Pastikan setiap aktor hanya terhubung dengan fungsi yang relevan dengan tugas mereka. Yang ketiga itu membuat user journey map. User journey map untuk aplikasi Imelda Tyler menggambarkan pengalaman pengguna dalam setiap tahap perjalanan, mulai dari mencari aplikasi hingga menyelesaikan pembayaran. Kesimpulannya, untuk mempermudah setiap proses dalam perjalanan pengguna. Langkah-langkah membuat user journey map. Yang pertama itu identifikasi tahap perjalanan. Tentukan langkah-langkah yang dilakukan pengguna saat menggunakan aplikasi, mulai dari motivasi awal hingga penyelesaian proses. Langkah kedua itu definisikan aktivitas pengguna. Tuliskan aktivitas utama yang dilakukan pengguna di setiap tahap perjalanan. Langkah ketiga, cermati perasaan pengguna. Catat emosi pengguna di setiap tahap, seperti antusias, tertarik, atau puas. Langkah yang keempat, analisis pengalaman. Jelaskan bagaimana pengguna merasakan pengalaman mereka, termasuk kendala atau hal positif yang mereka temui. Langkah selanjutnya, identifikasi harapan pengguna. Sertakan harapan atau kebutuhan pengguna di setiap tahap, misalnya kemudahan navigasi atau fleksibilitas jadwal. Langkah yang terakhir,
Gunakan visualisasi seperti gambar di atas, itu untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan mudah dipahami. Yang keempat, ada activity diagram. Activity diagram adalah alat penting untuk menggambarkan alur proses dalam sebuah sistem, membantu pengembang dan pengguna memahami bagaimana aplikasi bekerja. Langkah-langkah membuat activity diagram. Yang pertama, identifikasi alur proses. Tentukan alur kerja atau skenario yang akan divisualisasi, misalnya proses login atau pendaftaran. Selanjutnya, buat simbol dan notasi. Pada gambar di atas itu ada lingkaran hitam. Lingkaran hitam untuk titik awal dan akhir. Di sebelahnya ada persegi panjang bulat, gunanya untuk aktivitas, misalnya email dan password entry. Ada belah ketupat itu untuk keputusan, misalnya have an account. Selanjutnya ada garis penghubung untuk menunjukkan alur logika. Selanjutnya yang kelima ada kelas diagram. Kelas diagram adalah alat visual yang sangat penting untuk merancang struktur sistem aplikasi. Diagram ini membantu kita memahami bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Langkah-langkah membuat kelas diagram. Yang pertama itu ada identifikasi entitas utama. Tentukan komponen utama sistem Anda seperti user, admin, order, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, definisikan atribut dan metode. Berikan atribut pada setiap kelas sesuai data yang akan disimpan. Contohnya, user ID, email. Tambahkan metode yang mencerminkan fungsi utama setiap kelas. Contohnya login dan save order. Langkah yang terakhir yaitu gunakan notasi standar. Gunakan simbol seperti plus untuk metode public, min untuk atribut privat, dan *2 untuk menunjukkan tipe data. Selanjutnya, analisis SWOT atau SWOT memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh aplikasi email dan Tyler. Langkah-langkah membuat analisis SWOT. Yang pertama, identifikasi tujuan. Tentukan tujuan analisis, misalnya untuk mengevaluasi performa aplikasi atau strategi pemasaran. Langkah kedua, pengumpulan data. Kumpulkan data internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman melalui survei seperti wawancara atau riset pasar. Langkah yang terakhir, kategorisasi informasi. Pisahkan informasi ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu ada kekuatan, faktor positif internal yang mendukung tujuan bisnis. Terus ada kelemahan, untuk faktor negatif internal yang perlu diperbaiki. Terus ada kesempatan, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan. Lanjut ada ancaman, faktor eksternal yang dapat menghambat perkembangan. Selanjutnya ada value chain. Value chain dari email detailer menunjukkan integrasi aktivitas primer dan pendukung untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Keseluruhan elemen value chain ini memperlihatkan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pengguna, dan keunggulan kompetitif. Langkah-langkah membuat value chain. Yang pertama, identifikasi aktivitas utama. Tentukan aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai kepada pelanggan, seperti logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan layanan pelanggan. Langkah kedua, analisis aktivitas pendukung. Identifikasi aktivitas pendukung yang membantu aktivitas utama berjalan lebih baik, seperti infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Langkah yang terakhir, pemetaan alur kerja. Susun alur kerja dari setiap aktivitas utama dan pendukung, dimulai dari pengadaan bahan hingga pengiriman produk ke pelanggan. Yang terakhir ada control flow graph. Adalah representasi grafis dari alur kontrol program yang menunjukkan bagaimana eksekusi perpindahan antar blok kode atau pernyataan. Setiap simpul atau node mempresentasikan blok kode dan sisi edge menunjukkan alur eksekusi termasuk cabang kondisi dan loop. Control flow graph
Digunakan untuk analisis program seperti pengujian, debugging, dan optimasi, membantu memahami struktur dan jalur eksekusi program secara sistematis.